Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 2 bulan akhirnya kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini Spirit Talk ke-16 buat yang belum mengikuti Spirit Talk 1 sampai 15 ada di YouTube kami yang followernya belum nambah-nambah karena kawan-kawan semua nggak berguna karena nggak membantu untuk mempublikasikan ini. Jadi pendapatan kami juga belum meningkat. Jadi tolongnya ini dipahami sebagai colekan, sentuhan, dorongan untuk abis ini ditonton kembali yang 1 sampai 15. Tolong tahu diri sedikit ya, acara ini kan tidak berbayar. Paling enggak Anda tuh bisa memanfaatkan jaringan untuk menonton sebanyak-banyaknya gitu supaya kami bisa menjadi sekaya-kayanya. Ya, buat yang baru bergabung mohon maaf memang di sini nggak ada gunanya ya. Kalau ada yang udah subscribe, kalau udah masuk ke sini nggak subscribe itu namanya keterlaluan sekali. Makasih ya Kak Ani. Buat yang belum tolong tahu diri ya abis ini. Jangan berani-berani lagi masuk kalau belum subscribe. Emangnya cuma Atta Halilintar yang bisa seperti itu. Alhamdulillah saya akan membuka dengan sangat ceria. Walaupun obrolannya tentunya akan sangat apa ya bahasanya ya berat ya karena sebagaimana pada saat saya kirim undangannya banyak yang respon kembali bilang ya Allah berat banget Mas gitu. Tapi semoga tidak memberatkan karena memang ini perkara yang perlu kita bahas. Ustadz, kami turut berduka atas berpulangnya mertua Ustadz belum lama ini. Baik. Ya, dan beliau diwafatkan di hari Jumat. Kami berkesempatan untuk hadir waktu itu ya mengunjungi Ustadz dan Umi dan selalu dapat pelajaran menarik. Saya sendiri dalam beberapa bulan terakhir dapat banyak pelajaran melihat kawan-kawan yang berpulang lebih dulu. Ada Reza Gunawan, ya, ada Rudi Ramawi, dan pada saat ini salah satu paman saya yang lumayan dekat, yang udah saya pandang juga sebagai seperti ayah, itu juga dalam kondisi kritis. Ya, jadi makanya topik malam ini terinspirasi dari situ. Ya, saya yakin kawan-kawan pernah melalui satu proses dalam hidup yang mengharuskan kawan-kawan berpisah. Seperti di tulisan ada yang berpisah karena pindah kota, untuk kemudian nanti bertemu lagi, mungkin untuk belajar, mungkin untuk pindah negara, tapi bisa juga pindah alam begitu ya. Dan kita ingin memahami kaidah soal perjumpaan dan perpisahan. Apa iya memang perjumpaan dan perpisahan tuh gitu-gitu aja, nggak ada pelajaran di sana. Untuk itu guru kita yang sangat kita muliakan, yang sangat kita sayangi, yang insya Allah selalu diridhoi Allah akan membantu untuk memberikan clarity soal itu. Ustadz, selamat bergabung lagi di Spirit Talk. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan, Masya Allah. Ya betul, ini ada tambahan lagi, Coach Steven juga baru berpulang ya, Masya Allah. Jadi kita obrolannya soal perjumpaan dan perpisahan. Secara spesifik, kalau boleh dibuat lebih lugas, berhadapan dengan kematian yang terjadi di sekitar kita, Ustadz. Boleh berbagi kaidahnya. Oh, nggak bisa di ini. Ask to unmute sebentar ya. Itu kuasanya Ibu Munas. Rene, saya izin sebentar karena di luar posisinya hujan. Jadi bergeser supaya tidak. Oh, boleh, silakan. Ustadz Ahmad akan kembali kira-kira jam 11:30. Jadi kita masih ada waktu sekitar 5,5 jam ya. Relax, ambil kopi dulu, tenang-tenang dulu karena yang ngomong ini nggak berguna sama sekali kalau ditanya soal keilmuan. Ya. Makasih Rani, alhamdulillah ya YouTube-nya udah dibagi kawan-kawan ya. Tolong YouTube-nya Limitless, mumpung Ustadznya belum kembali, di follow sekarang. Udah Bismillah. kembali. Ternyata nggak sampai 5 jam, cuman 5 detik ini mah. Alhamdulillah. Ustadz, sehat. Ayo, siap banget, sehat banget. Ustadz, soal Ya, kematian. baik. Kita pernah, masih, dan akan terus berhadapan dengan kematian di sekitar kita. Bahkan Yes. pada waktunya kita yang akan melalui itu. Perjumpaan yang selalu menyenangkan, perpisahan yang selalu menyesakkan. Gimana kita menata diri kita dulu, Ustadz, terkait hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rene dan teman-teman semuanya, malam hari ini alhamdulillah ya, kita diguyur dengan hujan. Mungkin ini bertambah kebarokahan kita di malam hari ini berkumpul. Amin. Bertambah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan terus apa yang menjadi hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah dan kita dikasih selalu kesehatan, keafiatan. Saya ingin menyampaikan beberapa kaedah dasar dulu yang harus diketahui supaya orang itu bisa memahami
betul mengenai tentang perjumpaan dan perpisahan. Satu, Rene, ini dicatat baik-baik dalam hati kita. Semua yang kita punya, diulang ya pelan-pelan, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, potensinya cuma dua saja dalam konteks ini. Ya, ima kita yang akan meninggalkan barang atau orang tersebut, atau barang tersebut atau orang tersebut yang akan meninggalkan kita. Cuma itu pilihannya. Tidak ada pilihan ketiga. Diulang pelan-pelan. Semua yang kita punya, semua orang yang kita temui, semua orang yang kita kenal, cepat atau lambat, barang tersebut atau orang tersebut pasti akan kita tinggalkan atau mereka yang akan meninggalkan kita. Here we go. Artinya, berpisah, Rene dan teman-teman, bukan melulu tentang kematian. Artinya lagi, sebelum datang itu kematian, sudah dikasih dulu latihan-latihan, exercise di dalam kita punya kehidupan untuk siap dalam kondisi tersebut. Sehingga kaidah yang kedua, kita tidak akan dimatikan dan diwafatkan kecuali kita sudah dilatih tentang kehilangan. Ini indah banget bahasa ini. Saya ulang lagi. Kita tidak akan dimatikan, tidak akan diwafatkan sebelum kita sudah terlatih. Sudah terlatih dengan exercise, dengan latihan-latihan perpisahan. Masalahnya adalah hati kita udah siap dan ngesadar apa enggak dengan keadaan itu. Saya kasih contoh. Bukankah kita beberapa kali punya barang? Kadang-kadang kita punya dompet, kadang-kadang kita punya handphone, kadang-kadang yang sederhana, kita punya pensil. Bukankah beberapa kali pensil barang tersebut kita nggak bisa temui, nggak berhasil kita temui? Ya. Entah kita lupa, entah kemudian kita yang ceroboh, atau mungkin dipinjam orang, tapi nggak dikembalikan alias diambil. Itu udah termasuk dalam latihan itu tadi, Ustaz? Itu sudah termasuk dalam latihan. Mulai dari perkara itu, ya? Sesimpel itu. Wow. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita mengaitkan itu dengan perkara yang besar? Ini problem yang besarnya. Apa itu? Banyak hal. Sesuatu yang kita harapkan yang besar, tapi kita tidak pernah berhasil mencari hikmah dari yang kecil. Ini ucapannya Khalid bin Walid. Betapa banyak kita mau harapkan. Enggak, gue kepengen punya proyek, gue pengen punya perusahaan, gue pengen punya kemudian rumah yang besar. Wow, ini impian besar, ini rumah besar, ini proyek besar, ini perusahaan besar. Tapi lo nggak pernah memantaskan dengan sesuatu yang kecil. Lo nggak pernah memantaskan gimana kalau ketemu sama orang, lo berpenampilan yang lebih baik walaupun orang itu biasa-biasa aja. Lo nggak pernah melatih bahwa kemudian ini gue ada usaha kecil, tapi kenapa nggak dilakukan dengan cara yang besar, dengan kesatria, kira-kira gitu. Nah, boleh diulangi, Afwan, Ustadz yang dari Sayyidina Khalid itu bilangnya gimana? Kebetulan karena ini nego belum selesai, jadi nggak bisa, Ren. Lah. Ngeri banget nih. Ya Allah. Aduh. Saya udah belajar sama Intan Yamuna. Mohon maaf ya teman-teman. Nego ini belum selesai, jadi tanda tangan kontrak belum beres. Biar santai ya teman-teman ya. Yang udah kaku-kaku urat syarafnya biar tenang lagi. Kayaknya pada tegang semua sih emang tadi pas lagi bicara soal apakah kita pernah mengaitkan pelajaran kehilangan kecil pada hal besar, mukanya langsung begini. Aku pikir freeze, dibikin light sama Ustadz. Muna langsung nanya, ini apa maksudnya? Kenapa ini? Kenapa? Saya berharap setelah ini Jumat besok berjumpa nggak? Semalam apa yang dibahas? Ustadz, maksudnya apa? Selalu. Pasti. Jadi gini Rene, banyak sekali orang-orang yang kemudian mengharapkan sesuatu yang besar, mengharapkan sesuatu yang kemudian sangat istimewa, tapi dia nggak berhasil mencari hikmah yang kecil yang dilalui. Hikmah kecil. Kenapa ya kok saya dipertemukan dengan orang ini? Kenapa? Pertanyaan kita tuh hikmahnya apa? Nih, maka saya kemudian sampaikan selanjutan sambungannya. Terlalu banyak penggunaan kenapa dalam hidup kita membuat kita lupa
tanpa mencari hikmahnya apa. Masya Sob, lu kebanyakan gini. Nah, apa sih gue ditemuin sama lu ya? Jadi pertanyaannya itu adalah penyebab sebelumnya. Ya gitu ya. Jadi kalau kenapa Rene, maka yang dicari adalah sebelumnya. Betul. Kenapa ya gue jadi ketemu sama lu? Jadi, oh karena gue dulu, karena saya dulu. Belum ini sih, enggak ini sih. Tapi kalau pertanyaannya, hikmahnya apa ya? Kenapa Allah pertemukan saya sama lu ya? Oh, ternyata biar gue dilatih sabar. Kenapa ya gue hikmah ketemu sama lu ya? Wah, pantesan supaya gue ngerti gimana tentang keuangan, gimana tentang perencanaan. Karena lu kalau sama keuangan ketat banget. Saya tidak bilang pelit ya, ketat banget. Jadi hal-hal ini gitu loh. Terlalu banyak pertanyaan kenapa sehingga kita melupakan hikmahnya apa. Hikmahnya apa itu adalah bagaimana kebaikan yang terselubung setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu. Kenapa ya, kebaikan? Rene? Iya. Rene, kenapa ya mobil kita kempes? Why? Selalu why. Kenapa nggak dibalik? Hikmahnya apa ya, Rene? Dikempesin mobil kita. Oh, mungkin supaya kita tidak terkena kecelakaan yang lebih besar. Itu lebih aman. Kenapa ya kok gue dikasih sakit ya? Oh, kenapa nggak dibalik? Hikmahnya apa ya? Oh, gue mungkin dikasih rehat, bisa santai. Sekarang harus masuk dirawat supaya kemudian nggak kena penyakit yang lebih besar. Coba kalau kena ginjal akut, aduh. Coba kalau kena stroke, kalau kena jantung, itu pun kita bisa katakan mereka yang kena ujian besar itu karena mereka sedang dibesarkan. Nah ini mukaddimahnya buat saya untuk teman-teman bisa masuk tentang pertemuan dengan perpisahan, gitu. Dahsyat sekali, terima kasih Ustadz. Kawan-kawan, saya tadi juga bantu untuk menuliskan di chat, silahkan dimanfaatkan. Tolong kalau ada pertanyaan juga boleh mulai diposting di sini. Secara adab, jadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa melihat perpisahan itu sebenarnya sudah dilatih. Jadi jangan kaget atas sesuatu yang menurut kita besar, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, sesuatu yang sepertinya berat. Ternyata kita udah disiapkan, itu nomor satu. Dan kedua, kita ada kebaikan di balik itu yang mungkin kita belum berhasil melihatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, memahami adab untuk coba melihat kebaikan atas hal paling buruk yang terjadi pada kita, melatihnya gimana ya Ustaz? Siap, kita sambung ya Rene. Yuk saya kasih contoh. Wabil misal lihat tadi, biasanya dengan contoh cara terbaik memudahkan pemahaman. Kalau ada orang mau jadi pembicara, teman-teman mau mimpin rapat. Mulai lihai bicara, mulai ngerti cara mengatur siapa yang berpendapat, siapa yang mendengarkan. Itu kan hasil dari berulang-ulangnya latihan kita bicara. Sehingga kemudian kita menjadi pro. Jadi semakin oke, semakin kece, sehingga nggak perlu nyiapin banyak kertas, poin-poinnya aja kita bisa omongin. Kenapa ini nggak berhasil di dalam melatih kematian atau perpisahan? Masya Allah. Satu, kita tidak pernah sadar kalau itu latihan. Nggak pernah sadar. Ini yang mau kita bangun sebenarnya malam ini. Kita nggak pernah sadar kalau itu adalah exercise. Kalau itu latihan. Kalau kita sedang melatih melempar bola basket ini, supaya kita biasa melempar dengan 3 angka, supaya kita bisa melatih melempar dari jarak jauh. Kita nggak ngerasa itu. Kita menganggap bahwa ini adalah lemparan aja. Jadi targetnya bukan basket itu, bukan bola, bukan ring itu, dan lain sebagainya. Nah, satu, kita nggak pernah ngerasa ini latihan. Ini beresin dulu. Harusnya ke depannya, tiba-tiba kemudian kita punya kipas angin, AC rusak. Oke, ini latihan buat kita ngelatih. Suatu saat kita akan begini. Kita akan ditinggalkan atau kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita ngelihat TV kita rusak, lalu kemudian kita bisa bukan sekedar bagaimana manggil tukang servis, itu udah pasti ikhtiarnya. Atau kita kasih lem biru, kita ganti beli yang baru. Tapi yang paling terpenting adalah kita bisa sadar nggak itu. Sadar dengan itu. Wow. Nah, oke. Setelah itu kemudian kita sadar, baru kita bangun dengan praktek-praktek lain yang emang sudah dilatih. Apa itu? Dari tangga kesadaran, Rene, ada satu buah yang harus dihasilkan, yaitu keyakinan. Saya ulang nih ya. Dari kesadaran, itu akan membuahkan keyakinan. Sehingga dalam melakukan sesuatu,
kita kayak ada percaya diri. Dan itu pun sudah terlatih. Saya kasih contoh. Teman-teman yang biasa, Rene udah biasa juga dengan Bu Muna, Mbak Ani juga sama rasanya kalau ngelihat udah jadi pengantin baru. Kalau kita mau masak, kita pakai Magicom atau kemudian kita pakai apa itu namanya yang buat masak nasi, rice cooker, sorry. Apa yang kita lakukan? Kita ambil berasnya, kita cuci, kita taruh, lalu masukkan air di dalamnya sesuai dengan takarannya, lalu kita tutup, kita pencet tombolnya. Pertanyaannya, setelah itu kita buka-buka lagi atau kita tunggu kode matang? Sampai matang. Gitu ya. Wah, tunggu sampai matang dong. Kenapa nggak dibuka-buka dulu nih? Kenapa nggak 5 menit buka, 5 menit buka? Why? Kenapa? Satu nggak jadi, dua bukan gitu caranya lah. Yes. Kalau saya boleh kasih jawabannya, bocorannya, karena kita yakin sama mesin itu ya. Ya Allah, nggak nyampe jadi murid nih, ya Allah, bener karena nggak yakin sama mesin. Ya jelas dong. Jelas dong. Baca itu yang murid membedakan kenapa. Jelas, ya Allah. Jelas. Itu kenapa saya berdiri di sini sebagai guru itu jelas. Kelihatan sih. Pecinya ada di situ, makanya bukan di sini. Harus upayakan sebentar lagi. Pokoknya kalau udah berhadapan dengan kita tuh nggak boleh ada yang memuji dan nggak boleh ada yang merendahkan. Nggak bisa. Siapa yang merendahkan direndahkan sekalian. Nggak bisa. Siapa yang memuji akan sombong sekalian. Kita karena yakin ya Ustaz. Jadi sama rice cooker aja bisa yakin gitu ya. Itu maksud saya. Lu udah dilatih sob setiap hari sama mesin ini, sama rice cooker, bahwa ini bakalan matang. Kalau nggak yakin sama yang udah mengatur sama langit dan bumi. Dan yang paling sederhana, mohon maaf mungkin kita sering mendengarnya. Berapa kali saya kemudian safar merene, naik pesawat, terima kasih udah diajak. Lu kemudian waktu kita naik pesawat ke Medan, naik pesawat ke Aceh, naik pesawat mungkin sebentar lagi kita akan ke Mekah, ke Madinah, teman-teman mudah-mudahan bisa ikut bareng. Waktu kita naik pesawat, saya dan Rene dan beserta semua penumpang sama sekali nggak pernah chattingan, WhatsAppan, kenal siapa pilotnya. Nggak pernah. Kalaupun ada yang ngomong, excuse me, I'm the Lord, itu juga gue nggak ngerti ngomong apaan. Pokoknya dia nggak kayak orang kumur-kumur aja gitu lah. Kayak kumur-kumur aja gitu kan. Kalau terjemahnya mungkin gini ya, saya Ahmad Homsani, pilot Anda siang hari ini akan menemani Anda mungkin gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggrisnya kayak orang kumur-kumur. Kayak ngomong apa sih ini orangnya? Gue nggak, mohon maaf ya teman-teman ya, bahasa Inggris saya emang kayak begitu. Tapi sepengetahuan saya naik pesawat, ini orang ngomong apa sih? Nggak bisa apa bahasa Inggrisnya tuh menggunakan bahasa Inggris yang pelan-pelan. Ayam Ahmad Homsani, nggak bisa gitu apa ya? Tapi yang nggak ngerti lah. Yang penting adalah poinnya, lu yakin sama pilotnya. Lu percaya sama yang kemudian menjadi penanggung jawab perjalanan kita. Dan kita bisa duduk tenang, bahkan bisa tidur, bisa nonton, bisa main games, bisa foto-foto, bisa bikin reels, dan kita sampai dengan selamat, tenang. Kenapa ketika yang menjadi penanggung jawabnya adalah yang bisa menciptakan langit dan bumi? Kok kita malah nggak yakin gitu? Jadi saya pengen sampaikan, menyebalkan luar biasa nih, Masya Allah. Coba deh, hal-hal barang-barang yang terdekat, peristiwa terdekat, Mbak Dona, Mbak Ani, Rizky, kita udah diajarin sob, gue udah diajarin bahwa alat-alat ini meskipun made in Jepang, made in terserah, made in China, tapi secara nggak langsung Allah tuh sudah tanami nilai-nilai itu. Lu bisa yakin sama mesin yang kemudian ngebakar ini apa itu namanya roti, tiba-tiba ditaruh cering bunyi, kok lu nggak yakin sama Allah? Itu udah kelewat ribet kali ya Ustadz ya. Jadi nggak ngelihat ada koneksi itu ya, bahwa atas semua ciptaan Allah ada pelajaran di sana, tapi kita nggak gagal mengaitkan itu dengan bagaimana Allah sendiri gitu. Bahkan keyakinan yang sama kita berikan pada ciptaan tidak kita berikan kepada pencipta, Sang Maha Pencipta. Kira-kira begitu. Karena kadang-kadang kita, ya tadi yang dikatakan kalau kita nyontek lagi dari Khalid, karena dikatakan terlalu muluknya kita berangan-angan sama perkara yang besar sampai lupa mencari hikmah dari yang kecil. Andai saja bisa dibalik, senangnya kita bisa mencari hikmah dari yang kecil, bisa jadi itu cara kita dibesarkan sebesar-besarnya oleh yang maha besar. Gitu. Lemes langsung. Ya Allah. Ya Allah. Dahsyat. Makasih Ustaz. Tapi tetap nggak bisa menghilangkan kesedihan dong. Apalagi yang pergi adalah orang terdekat.
Apalagi yang pergi adalah orang yang kita sudah habiskan waktu setiap hari, setiap jam, selama bertahun-tahun. Dan kita melihat dia terbaring, lemah, mulai hilang kesadaran, dan akhirnya wafat. Gak bisa nggak sedih, Ustaz. Ya. Boleh nggak sih sedih? Rene, 12 hari saya mendampingi istri di pondok pesantren yang sangat canggih, namanya ICU. ICU. Aku ada 12 hari di situ. ICU. Ya, dan kami menjadi santri yang terlama. Andai lebih lama lagi saya bikin pondok kelar di situ. Karena izin ya teman-teman. Di ruang ICU Gatot Subroto, lorong yang panjang itu, siapa yang masuk, keluar cuma 2 pilihannya ya. Ya imma dia sedih, nangis-nangis karena sudah tidak ada. Yang kedua, nangis sedih karena masih ada kesempatan tapi sudah tidak ada harapan untuk bisa berjalan, nggak ada harapan untuk itu. Karena semua tindakannya adalah operasi, Semua berjalan seperti itu. Sampai di titik di mana kemudian hari Kamis malam Jumat, rasanya episode ini sampai di keluarga kami. Lalu kemudian dipanggil semuanya, tapi kami mendapatkan kabar gembira karena ibu kami bisa diberikan kesempatan untuk pindah ke rawat inap karena kondisinya baik, hasil operasinya baik. Tapi ternyata selang beberapa waktu saja, saya kemudian ingin bertukar shift dengan adik ipar. Ternyata dikabari bahwa ibu dalam kondisi yang kemudian harus lebih intensif lagi. Lalu kemudian kami diberikan kesempatan untuk menunggu. Keadaan sudah mulai ya sedih. Tapi ketika datang waktu subuh, selesai sholat subuh, ada beberapa hal yang kemudian saya sampaikan. Salah satunya gini, teman. Seseorang itu, teman-teman, saya sampaikan di meja, di kursi tempat istirahat ibu. Di kanan kiri ada saudara ipar. Saya punya saudara ipar 4. Semuanya hadir saat itu. Lalu kemudian saya sampaikan. Seorang itu nggak akan diwafatkan kecuali rizkinya sudah sempurna. Saya ulang, teman-teman. Ini Al-Quran menyebutkan bahwa seseorang tidak akan diwafatkan kecuali rizkinya tidak akan sempurna. Betul. Ada orang yang udah sakratul maut, gak wafat-wafat. Tiba-tiba kemudian diambilkan air, lalu kemudian disendokkan 1 sendok, baru masuk 1 sendok, dia wafat. Memang rezekinya tinggal 1 sendok itu. Sehingga memang belum sempurna. Saya katakan, kalau infus ini adalah rezeki terakhirnya ibu, berarti ya inilah yang menjadi hari terakhir ibu ada di dunia ini dan diwafatkan di hari Jumat. Ini ba'da subuh. Masya Allah. Ketika itu masih jam berapa itu? 4:30 karena subuh sudah jam 4 ya kan. Lalu kemudian kami dikabari, kami melihat bagaimana keadaan, mesin mulai berturun dari 70, 60, terus sampai ke titik semuanya 0. Lalu kemudian saat itu dinyatakan sudah tidak ada. Maka saya ingin sampaikan teman-teman, ini tolong dicatat baik-baik. Di tengah-tengah kesedihan kita, saya masih ingat sekali, waktu kemudian hari sebelumnya, ipar itu saudara-saudara tidak kuat ngelihat bagaimana kondisi ibu ya. Lalu kemudian membaik. Tapi ketika diwafatkan, mereka bisa tersenyum, mereka bisa senang. Bahkan mereka berkurang menangisnya karena tahu itu hari Jumat. Maka nih, teman-teman, masukkan. Ini adalah satu kuasa dan rahmatnya dari Yang Maha Kuasa. Simak ini. Di setiap kesedihan yang memuncak alias kematian, selalu saja sebelum datang itu diberikan tetesan-tetesan kebahagiaan. Sebelum datang itu. Sebelum datang itu. Apa itu tetesan itu? Bisa jadi yang kemarin itu adalah bagaimana diwafatkan jadi hari Jumat. Karena kita kenal ada jaminan mati syahid di sana, ada jaminan bersih dari hisab, ada jaminan bersih dari azab kubur, ada jaminan besar sekali nanti di padang mahsyar. Artinya itu titik kebahagiaan yang kemudian mengurangi kesedihan-kesedihan itu. Saya kasih contoh lain ya, teman-teman. Ada seorang yang kemudian dipertemukan dalam keadaan titik-titik detik-detik akhir seorang ayahnya. Lalu kemudian sedih sekali mereka. Karena ini dadakan sekali, tidak ada sakitnya, tiba-tiba kemudian dia merasa sesak. Lalu ayahnya berkata gini, kok kayaknya ayah merasa kayak udah lemes ya. Ayo bawa ke rumah sakit. Terus ayahnya bilang gini, nggak usah. Lalu kemudian ditanyakan mereka, kalau ayah tidak ada pagi ini, dia bilang, apa kalian akan sedih? Dia bilang,
Oh iya dong. Sedih. Terus ditanya, kalau seandainya kesedihan kalian akan menyulitkan papa, kira-kira kalian akan happy atau sedih? Apa kata mereka? Kami tetap sedih, tapi sudah berkurang sih. Kami akan berusaha. Lalu seketika itu juga kemudian dia tutup matanya, lalu kemudian wafat. Artinya apa? Ini kan kalau langsung saja terjadi sedih sekali ya. Tetapi ada momen dan detik-detik di mana kesedihan itu diberikan dulu tetesan-tetesan kebahagiaan itu. Jadi kaedahnya bahwa wafat itu sedih, iya. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa kesedihan itu selalu diawali terlebih dahulu dengan ada titik-titik, tetesan-tetesan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Kenapa kayak begitu, Ustaz? Untuk melatih kita siap dengan puncak kesedihan ini, dengan perpisahan yang ini. Dan itu jelas terjadi di setiap kita. Makanya kadang-kadang Rene, ada orang yang kalau wafat, oh ibu itu sempat senyum, sempat sehat. Tapi habis itu kemudian dia drop lagi. Nah, karena itu ingin menguatkan kita. Kira-kira gitu, Rene. Paham. Karena ibu ini udah siap akan pindah ke ruang rawat loh. Tapi tiba-tiba kemudian drop. Iya, seolah kayak pengen, mohon maaf ya, ini sapaan terakhir beliau sama kita, supaya kita nggak kaget. Supaya kita nggak bingung. Supaya kita nggak ngerasa bahwa kita berada di tahap yang bisa menerima keadaan. Begitu. Tidak ada larangan untuk bersedih. Yes. Terkait dengan wafat itu. Yes. Karena mengingat memorinya. Tapi tetesan kebahagiaan sebelum, sesudahnya juga ada nggak tuh, Ustaz? Ya. Rene, tadi kalimatnya menarik. Saya coba masuk dulu. Batasan yang harus dijaga, Rene. Dua hal, teman-teman. Sedih boleh ada batasannya. Menangis boleh ada batasannya. Kehilangan iya ada batasannya. Satu, menangis boleh. Tapi berlebihan, meratap yang berlebihan, ini yang tidak boleh. Apa Ustadz yang berlebihan? Melukai diri sendiri. Membuka kita punya pakaian dengan menyobek-nyobek. Itu batasannya. Satu. Jadi nggak boleh menangis yang berlebihan sampai di tahap itu. Itu tuh nggak boleh. Yang kedua, batasannya adalah lisan kita nggak boleh sampai mencaci dan memaki keadaan seolah kita tidak menerima dengan takdir. Misalnya, nggak adil ini. Ini pasti Tuhan ini nggak tahu, Tuhan ini nggak ngerti, Tuhan ini Tuhan ini bodoh, Tuhan ini. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang dianggap berlebihan di dalam kita bersedih. Di dalam kita bersedih. Dan malam hari ini, Rene ingin mengantarkan kita, saya mengajak semuanya. Karena kita sudah terlatih. Oh ya, sawayahnya gitu loh. Ketika kehilangan, sama ketika kita kehilangan yang lainnya. Gimana? Aduh, pulpen gue hilang lagi, udah mana pulpen gue ini yang gue ini. Segitu aja. Lu gak bakalan jungkir balik gara-gara pulpen hilang. Lu gak bakalan kemudian menyakiti diri sendiri gara-gara pulpen hilang. Kan kira-kira gitu. Iya. Tapi kan bisa ini pulpen sepele Pak Ustadz. Nah, justru karena sepele itulah kita dilatih. Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Clear sih. Ya, clear banget dan memang toh juga nggak akan ada yang bisa mengubah keadaan apa yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dan bagaimana kemudian kita bisa menarik pelajaran, ada kebaikan dari situ yang kerap kita belum berhasil atau tidak mau mungkin ya, bukan nggak bisa, tapi nggak mau melihat hikmah yang tersimpan di dalamnya. Ada yang bertanya, Ustadz, indah sekali, Vika Indria bertanya, apa yang bisa kita lakukan saat mendampingi sahabat atau saudara kita yang sedang bersedih? Karena mungkin suaminya meninggal dunia, gitu. Orang terdekatnya meninggal dunia. Kita kan kadang-kadang suka nggak berguna gitu ya. Kawan-kawan pernah ya mendampingi orang yang sedang berduka gitu, kayak kita nggak berguna gitu. Apa juga gue sabar ya, kayak kurang ajar banget gitu ngomong gitu. Terus atau aduh gue turut merasakan apa yang lo rasakan. Ya nggak bisa juga ya. Jadi baiknya apa sih yang bisa kita lakukan saat kita berusaha berguna walaupun juga kita tahu gitu dia yang harus melalui dia. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan dan baiknya kita melakukan apa, Ustaz?
Sama dengan pertanyaan ini, kita mulai dengan kesalahan dulu. Kesalahan yang pertama adalah, lu jangan terlalu banyak omong, bro. Kalau sama orang yang lagi sedih, dia nggak butuh nasihat. Seriusan. Coba deh, sekarang yang dalam keadaan sedih, tiba-tiba bilang, gue tahu kok apa yang lu rasain. Dan tahun kemarin juga gue ngerasa kehilangan suami gue. Terus gue, dia nggak mau dengerin curhatan lu. Iya. Kebalik malah ya. Dia nggak mau dengerin ceramah lu. Dia bilang. Tapi apa yang mau dia sampaikan? Mereka mau dengar sesuatu yang menguatkan. Apa itu? Satu, kalimat yang bisa mendoakan. Oh, kita datang, kami berdoa. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Habis itu yang dia butuhkan adalah pendampingan. Sentuh bagian tubuh-tubuh dia yang menyejukkan dan menguatkan dia. Kalau yang laki-laki dengan laki-laki, usap. Oh, catat. Laki-laki dengan laki-laki ya. Iya, jangan dibalik. Ya kan, kita rangkul dia, lu sabar. Ya, oke, ya. Tapi kan dia masih muda banget. Gue masih punya anak, gue masih ada urusan, gue masih banyak hal-hal yang harus. Maaf, ini bagian dari special effect atau gimana, Ustaz? Special effect. Gue juga nggak tahu. Lampu tiba-tiba mati gitu. Tapi tetap keren. Dramatik banget sih. Barusan tuh dramatis banget. Pas punchline-nya di situ tuh langsung. Ya Allah. Pas lagi saya ngeliat Pak Ukim lagi. Ustadz, ada Pak Ukim loh di sini. Masya Allah. Aduh. Ya Allah, ya Karim. Jadi hal-hal yang menarik banget. Nah, jadi tadi yang saya bilang dan tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan ini itu, bahwa bukan tentang ceramahnya, you mendoakan, itu pun jangan panjang-panjang. Cuma kita doakan ya Pak, mudah-mudahan diampuni, diberikan tempat yang terbaik. Habis itu kita menemani dia. Kalau dia kemudian merintih, menangis, kita sentuh bagian-bagian yang bisa ngebantu dia. Oke, bro, I know. Oke. Iya. Be calm lah. Oke. Iya. Kita cuma hanya sepatah dua patah kata. Yang ketiga nih, yang harus kita kuatkan adalah kepada dia. Biarkan dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, kita dengarkan. Udah. Itu aja. Udah biarin. Ini terlalu cepat, Ustaz. Terlalu cepat. Saya masih punya anak, masih kecil-kecil. Siapa yang ngebiayain, siapa yang nafkahin? Iya. Nggak usah bilang, ente nggak yakin berarti sama Allah. Astagfirullah. Maka kematian ini adalah musibah yang besar. Nggak gitu, Rene. Nggak gitu. Ya namanya orang dalam keadaan. Ini emang Ustadz kebiasaan megang ini ya, apa namanya? Jadi Mas Doli jangan di ini ya, kalau ada yang kematian itu jangan dibacakin, jangan dikasih kalau Allah, kalau Rasul, jangan ya Mas Doli ya. Mas Doli dia banyak berhubungan dengan kematian karena kerja di Pertamedika, Ustadz. Ya Allah. Ya benar. Mbak Doli benar. Jadi kalau udah ketemu kayak gitu, ya sudah biarkan dia. Bahasa kita biarkan aja dia bicara, menumpahkan semuanya. Biarkan, udah selesai. Nanti dia akan selesai dengan sendirinya. Karena saat itu dia tidak sedang butuh jawaban. Dia tidak ventilasi, butuh ajak penyaluran. Iya, biarin. Dapat kemudian, makanya kan orang takziah tuh butuh 3 hari. Takziah tuh apa Rene? Membersamai. Takziah itu artinya membersamai. Artinya gimana? 3 hari kita bersamai dia. Makan yuk, sarapan yuk. Udah gue udah gak enak makan, ya udah. Lu cobain aja apa yang enak. Lu minum aja deh. Dah. Yuk, sehari, 2 hari, makanan. 3 hari. Kirim makanan. Ayo kita senengin. Kita tahu mungkin dia gak doyan. Udah selesai itu, baru kita ngobrol. Baru kita cerita. Ini ibu gimana sih? Ustaz, ibu lu tuh bisa wafat bisa wafat di waktu yang keren baru. Ini Mbak Dona lanjut. Mbak Dona selamat bergabung lagi, Masya Allah. Ya, kalau ini Mbak Dona selalu saya lihat reflektif sekali ya. Gimana kalau di masa lampau kita pernah berlebihan dalam menghadapi kematian dan kehilangan, marah sama Allah, merasa Allah nggak adil. Itu tapi di masa lampau, gimana ya untuk mungkin kalau dilanjutkan ada yang perlu kita lakukan nggak untuk menebus itu? Nah, sekarang kita tahu kan prinsipnya itu salah, nggak boleh. Gitu. Ciri bahwa kemudian kita punya amal itu diterima, ciri bahwa kemudian keridhaan itu dekat sama kita, itu yang kita teringat masa lalu adalah kesalahan kita.
Dan ketika melihat orang lain adalah kesalehannya. Ini tolong diingat-ingat ini. Jadi kalau masih ada orang yang kemudian ngerasa, aduh, kalau dulu ingat Ustaz, boro-boro duduk ngaji sama Ustaz, dulu mah kita sama siapa? Ini ciri bahwa kemudian ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda bahwa keridhaan itu dekat. Tanda bahwa kita itu benar, kesungguhan kita itu ada. Yang kedua, tidak bisa yang kita lihat dari orang lain kecuali hanya kesalehan. Orang bilang kayak gitu, karena ini orang parah banget. Udah kayak gini. Ya, yang penting kita lihatlah dia punya anak. Ya, kita doain biar dia setidaknya dia bisa cari nafkah buat anaknya. Yang kita lihat cuma hal yang baik aja buat orang itu. Dia punya 1000 yang buruk, tapi masih ada 3. Nah, 3 itulah yang kita lihat. Nah, jadi kalau Mbak Dona ngerasa yang sebelumnya itu sudah dilalui, dilampaui, dan masih terfikirkan, itu bukti bahwa apa yang udah kita lakuin, kesalahan yang lampau, sudah termaafkan. Sudah termaafkan. Karena kita ngerasa bahwa itu ada sesuatu yang salah. Sebab orang yang soleh, kan yang selalu merasa salah. Ya, orang salah soleh adalah yang merasa salah. Dan orang salah ada yang selalu merasa soleh. Ya Allah. Ya Allah. Jadi hal itu sudah. Nah, sekarang sudah tahu, maka kita kemudian lakukan sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Ajarkan dengan yang lain dengan cara yang selembut-lembutnya. Ustadz, Afwan, aku tahu Ustadz lembut luar biasa, tapi suaranya tambah lembut Ustadz. Kalau boleh di volumenya dinaikkan sedikit gitu. Aku juga perhatikan beberapa kayak Pak Ukim tuh semakin wajahnya mendekati, gitu. Khawatir nggak kedengeran gitu sama Pak Ukim. Nah, Oke, siap. Jauh lebih baik, Mas. Jauh lebih baik. Jadi kalau seandainya ada sesuatu muncul, nah ini baik sekali. Baik sekali. Kalau ada sesuatu yang muncul dalam pikiran kita dan ada hal yang membuat kita kok kayaknya yang kemarin belum sempurna, kok kayaknya yang sudah lalu, maka itu tanda kalau itu sudah dimaafkan. Selama Rene tidak terkait dengan ibadah terdekat ya. Tidak terkait dengan ibadah terdekat. Misal kita baru saja selesai melaksanakan sholat, lalu kemudian kita ragu, tadi udah 3 rakaat atau 4 rakaat, nah itu diabaikan. Tidak perlu kemudian diingat-ingat. Karena itu penyakit was-was. Nah, jadi hal itu tidak apa-apa. Sudah ada ilmunya sekarang, maka sekarang kita lakukan, kita kerjakan dengan ilmu yang kita dapat. Oh, kalau suatu saat, misalkan nih ilmunya, pertama ilmu kesadaran dan ilmu keyakinan. Tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang hilang dari orang terdekat kita, kita katakan, kita doakan, dan oh ya, kok bisa tegar sih Mas Rene? Karena saya udah terlatih untuk dicicil, dilatih dengan perkara-perkara yang hilang atau perkara yang kemudian saya jauh, saya melepaskan atau dia yang melepas dari saya. Jadi sudah biasa dengan itu. Dahsyat. Ustadz, ini sekaligus juga ingin menyampaikan pesan yang menyentuh sekali dari adik, nggak tahu Mas atau Mbak ini. Saya kehilangan, Mbak berarti. Saya kehilangan suami saya, menyusul 19 hari kemudian mertua saya. Sudah 2 tahun ini melalui tahapan kesedihan yang berat, dan baru saja sebulan ini kehilangan 2 kakak ipar saya. Hikmah terbesar yang saya rasakan adalah Allah Maha Baik, karena sekarang bisa kembali ke rumah dan mengurus ibu saya yang sekarang sedang sakit kanker payudara. Dan hati saya sekarang seperti terlatih untuk menerima kehilangan kembali. Apakah hal ini normal? Bukan untuk mendahului takdir ya Ustadz. Maaf ya, terima kasih ya Mbak Ade yang sudah berbagi kisahnya. Saya yakin menuliskannya pun, saya membacanya tuh, saya nggak ngebayang ada di hidupnya Mbak Ade. Gitu. Dan respect saya buat Mbak Ade. Silahkan Ustadz kalau ada yang mau disampaikan ke Mbak Ade. Kayaknya ini memang latihan-latihan yang sudah dititipkan. Ini bukan hanya sekedar normal, Reni. Bukan hanya sekedar normal. Tapi ini sudah sesuatu yang diistimewakan. Diistimewakan. Sudah diistimewakan. Tidak pernah ada perkara yang besar diberikan kepada seseorang kecuali memang orang itu sudah berhati yang besar. Gak mungkin. Dan itu kan dari penerapan la yukallifullahu nafsan. Artinya tidak mungkin yang maha besar membebani perkara yang besar kepada orang-orang yang kecil. Sorry. Kenapa Mbak Ade, kalau saya mohon maaf Mbak atau Mas, kenapa kemudian diberikan kenapa diberikan kepada dirimu, Mbak? Kenapa nggak diberikan kepada saya, Ustadz?
Karena saya masih kecil. Kenapa enggak Rene? Rene masih kecil. Kenapa kemudian kepada Rizky? Rizky untuk bagian ini jauh lebih kecil. Tapi dirimu sudah diangkat derajatnya, berada di derajat yang besar, derajat yang tinggi, maka diberikan ujian yang sangat tinggi. Gimana rasanya? Ditinggal oleh orang yang kita cintai suami, ditinggal oleh mertua, ditinggal oleh ipar. Saking seringnya, sudah menjadi perkara yang oh ya sudah. Kita kan dilatih tentang kehilangan pensil, dilatih tentang kehilangan penghapus, tentang kehilangan handphone. Mbak Ade dilatih secara langsung tentang orang. Jadi ini bukan normal. Ini normal kah Ustaz? Enggak lah. Jelas ini enggak normal. Tapi ini istimewa. 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 Kalau Mbak Ade dekat mah rasanya ingin sungkem gitu. Ingin apa yang lu punya sih sampai kemudian dikasih sama yang maha kuasa sebegininya. Emang apa yang lu lakuin sampai kemudian ya nggak tahu gitu. Kadar baterai sabarmu tuh berapa giga sih? Kadar kuota kesabaranmu tuh berapa sampai sebegitu besar? Karena nggak mungkin sekali lagi orang yang kecil akan diberikan sesuatu yang besar. Nggak mungkin. Belum dikasih dia udah gepeng. Belum dikasih sudah hancur. Tapi kalau pertanyaannya ini normal atau tidak, jawabannya 100% nggak normal. Ini istimewa. Dan diistimewakan oleh Dia yang paling maha istimewa. Allah. Betul. Ya Allah. Mbak Ade, terima kasih udah berbagi. Ustadz, sekarang saya larikan sedikit ke diri ya, memahami waktu kita semakin pendek. Ini ada yang bertanya juga, Niarda Arifiani, saya yakin ini mewakili kita semua. Tapi Niarda yang sangat berani untuk menyuarakan nih, bagaimana menyikapi rasa takut akan kematian. Ya. Takut akan azab, takut akan siksa kubur, takut neraka. Padahal di sisi lain Allah itu kita tahu maha pengampun dan maha penyayang, tapi juga takut akan azab atas dosa-dosa kita. Gitu. Ini saya kagum dengan keimanannya tinggi sekali ya, karena sudah berpikir tentang, tadi kan Ustadz bilang salah satu indikasi orang soleh adalah mengingat kesalahan, dan salah satu bentuk mengingat kesalahan adalah konsekuensi atas kesalahan ini. Tapi juga di sisi lain kalau kita terus-menerus terperangkap dalam kondisi ini, akhirnya kita jadi takutnya sama kematiannya gitu. Dan kita sekerap menyatakan nggak siap. Itu gimana ya Ustaz? Menjembataninya, menyeimbangkannya. Baik. Rene, ini satu paket ya. Tentang bahasa yang disampaikan. Gimana ya kalau saya ini takut gitu sama kematian, dikit-dikit takut mati, dikit-dikit takut mati, khawatir mati. Maka yang perlu disampaikan seperti ini, Rene. Sesuatu yang sudah pasti dan jelas terjadinya, rasanya hal itu nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah sesuatu yang belum pasti. Maksudnya gimana sih, Ustaz? Begini ya, teman-teman. Sesuatu yang udah jelas bahwa mati itu adalah perkara yang hak, perkara yang jelas. Suka nggak suka, senang nggak senang, siapapun orangnya, mau dia memiliki kekuatan seperti apapun, setinggi apapun jabatannya, akan sampai di titik ini. Tapi ada yang kemudian nggak pasti, yaitu setelah kematian, Rene. Gimana bekal kita setelah kematian? Maka harusnya dipaketin. Takut dengan kematian adalah takut tentang bekal kita setelah kematian ini. Nah, sehingga kekhawatiran ini tidak berujung kepada perkara yang negatif. Kok lu nggak kerja? Alah, gue takut. Gue lagi mikirin kematian. Sehingga kita terapin perkara ini. Apa itu, Ustaz? Nih, terapan ini. Kita catat ya. Kita catat ini. Kerjakanlah urusan duniamu, kerjaan lu di kantor, dagangan lu, urusan lu sama klien, urusan lu kemudian sama keluarga, seolah-olah kita bakal hidup selamanya. Masih koma, tapi saya ulang. Masih koma nih. Kerjakanlah, amalkanlah urusan duniamu. Bisnis lu, dagang lu. Kalau kita jasa yang lu beriin sama orang. Hubungan sosialnya, tentang keluarga. Itu semuanya kerjain seolah-olah lu bakalan hidup selamanya gitu di dunia ini. Oke, koma. Koma selanjutnya yang menuju titik itu adalah
maka kerjakanlah akhiratmu, ibadahmu. Kalau sekarang lagi ibadah, kalau lagi zikir, kalau lagi sholat, kalau lagi kemudian sedekah, seolah-olah kita bakalan mati besok. Maksudnya lu jangan tunda-tunda. Ada kesempatan, ini lagi renov ya tempat duduk ya. Ini lagi bikin lekar ya. Dia bilang, gue sedekah. Nanti aja lah nunggu gajian. Lu yakin? Masih hidup lagi besok. Ini ada anak yatim nih. Gue mau bantuin dia. Gue jajanin deh. Aduh, gue belum gajian. Ntar ya awal bulannya. Lu yakin masih hidup? Jadi konsepnya tuh nyeimbanginnya gitu. Kalau lagi ngerjain urusan dunia, ya ngerasa jangan dibalik Rene. Lensanya lagi mau ketemu klien, diganti-ganti ya Ustadz ya. Iya, lensanya diganti-ganti. Jangan menggunakan lensa yang sama, jangan dibalik. Untuk urusan dunia, malah menggunakan lensa kita akan hidup selama-lamanya. Tapi urusan akhirat, kebalik ya. Iya, gitu. Iya maksudnya. Jadi bingung gue. Bener. Analoginya cakep banget. Ini seperti kamera yang kita mau siapin. Ya kan, objek yang baru foto siapa? Lensanya bagaimana? Ini kudu disiapin. Oh butuh jarak yang jauh, mungkin harus diganti. Oh mungkin ini fotonya makanan. Oh ini fotonya yang bergerak loh. Ini menyesuaikan. Kalau pengen ketemu klien, pekerjaan. Wah gue kerja di bagian harus ketemu sama orang, harus janjian, harus bikin kontrak kerjasama. Kalau berpikir besok akan mati, pas gian ketemu, kok lu nggak datang? Nggak deh, gue pilih sholat aja. Gue takut besok kematian jemput gue. Jadi akhirnya, apaan sih lu nggak profesional banget dah. Tapi ketika kemudian masalah ibadah, malah kita main-main. Kerasa kayak, lu nggak Jumatan, Bray. Lu nggak subuhan, lu nggak, ya besok aja lah. Pede banget kayak bakalan hidup besok. Nah, lensanya diganti, betul. Parameternya diganti, betul. Cara berpikirnya diganti. Jadi, kekhawatiran kita akan kematian, konsepnya ngelihat dua ini. Dahsyat. Kalau lagi ngerjain perkara duniamu, bisnismu, pekerjaanmu, dan itu nggak salah ya Ustaz. Itu tidak menyelisihi tata keyakinan kita ya. Sangat-sangat tidak menyalahi. Justru jika ini tidak dilakukan, malah menyalahi. Afwan, banyak yang mengatakan, lo dunia banget sih sob, gitu kan. Aduh, kerja nih Doli, lo dunia banget sih, gitu ya. Atau Ani, lu masih ngurusin klien dunia banget sih, gitu. Itu nggak tepat jadi sebenarnya. Iya, benar. Begini Mas Mukti, kalimat ini adalah kalimat kiasan. Bukan berarti kemudian ketika kita sebutkan kerjakanlah untuk duniamu, seolah-olah lu bakalan hidup selamanya. Nah, ini bukan tafsir bil tafsir wa tafsir bil hal, bukan tentang ini kalimat sesungguhnya, ini kiasan supaya kita fokus sama kerjaan lu. Bukan tentang masa sih Pak Ustadz kita kerja nggak mikirin mati. Ya ampun, mikirin lah. Bukan itu, tapi maksudnya bagaimana profesionalitasmu dituntut gitu loh. Dituntut dong. Tiba-tiba kemudian kita lagi nyiapin catering buat pernikahan, mau makan, tiba-tiba kemudian mari bapak-bapak sekalian sebelum makan pikirkan kalau ini adalah makanan terakhir yang akan dimakan. Kalau ini adalah, itu kan rasanya rendang keras ya. Itu rasanya gimana Rene? Coba kita bayangin. Terus kita ketemu lagi rapat. Iya dong, kita lagi rapat, terus saya adalah sebagai karyawan, terus kita bilang Bapak sekalian ini adalah rapat kita terkait dengan saham yang kita miliki, lalu kemudian coba bayangkan Bapak-Bapak sekalian, kalau setelah rapat ini semua bendera kuning tertanam di depan rumah Anda semuanya. Ini apaan Rene? Ini apaan? Adalah. Terus ketika pengen bilang, ya target kita apa? Nggak usah lah, nggak usah pakai target-targetan lah. Udah kita besok udah mau mati semuanya ini. Maka yang terjadi profesional itu nggak ada. Bahkan masih ingat nggak? Ketika kita cuma punya biji sawi, biji kurma, biji tanaman yang masih bisa tumbuh ditanam. Andai besok itu adalah kiamat. Hari ini tanam. Apa artinya disuruh bercocok tanam? Bukan, artinya bahwa kalau ada kesempatan pekerjaanmu yang bisa dikerjakan, kerjakan. Maka saya sampaikan, sehingga tidak ada perbedaan antara dunia dan akhirat terhadap pekerjaan. Masya Allah. Jadi nggak ada istilah, ini pekerjaan semua dunia. Lah kalau nggak lewat dunia, dapat akhiratnya dari mana? Nggak mungkin. Pasti harus dari situ. Nah ini yang kemudian kita mau ambil pahaminya sesuai dengan syarat dan ketentuan pemahaman yang tepat ya. Ya.
Masya Allah. Saya jadi ingat guru saya pernah bilang ya, namanya Ustadz Ahmad Homsani adalah gitu ya. Bijak banget, dia bilang itu bukan kesalehan, tapi kemalasan dibalut kesalehan. Ya. Yes. Terima kasih. Yes. Ustadz, saya tahu ini sebentar lagi kita harus berakhir, tapi Afwan bisa nggak nambah 5 menit aja? Karena ada satu pesan direct yang masuk, minta untuk tidak disebutkan namanya. Beliau 10 tahun yang lalu itu kehilangan ayahnya. Dan karena sesuatu dan lain hal tidak bisa menemani hingga akhir hayatnya, bahkan nggak bisa ikut menguburkan. Sudah 10 tahun menyesal dan selalu merasa sedih mengingat hal tersebut. Gimana ya? Itu, Ustaz. Baik, siap. Teman-teman semuanya, bukanlah sebuah kemuliaan ketika kemudian orang yang kita cintai lalu kita bersamai dalam wafatnya. Tapi setelah wafatnya kita menjadi pengkhianat bagi orang yang kita cintai. Saya ulang. Bukanlah sebuah kemuliaan ketika wafatnya orang yang kita cintai, orang tua kita, ibu kita, ayah kita, bunda kita. Kita bersamai dia bahkan sampai liang lahatnya. Sampai dikuburnya. Sampai ditutupnya dengan tanah. Tapi setelahnya kita menjadi pengkhianat. Kok bisa jadi pengkhianat? Lu gak pernah doain dia lagi. Lu gak pernah kemudian ngelakuin kebaikan atas namanya. Lu gak pernah ngelanjutin estafet kesolehan yang dia udah lakukan. Bunda lu tuh orang apa? Orang yang dekat banget sama anak yatim. Kenapa lu gak lanjutin ngidupin anak yatim? Ayah lu tuh siapa? Ayah lu tuh orang yang kemudian dekat banget sama masjid. Dia gak bisa ngelihat apa yang direnov masjid, kayak dia ikutan. Kenapa lu gak lanjutin estafet kesolehan ini? Lu ngelihat banget bagaimana kemudian ayah sama bundamu itu ngumpulin semua keluarga, rajin silaturahim. Kenapa lu yang jadi pemutus silaturahim? Kesedihan tentang tidak membersamai itu tidak seberapa kecuali pengkhianatan setelahnya. Kalau gitu gimana Ustaz? Maka bayar sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Gua nggak bisa bersamai orang tua gue ketika wafat, fine. Kalau gitu bayar dong dengan kesolehan yang kita kenal dengan jariyah. Yang ini tidak terputus. Ini yang nggak terputus. Jangan bayar dengan kesedihan. Itu nggak mengubah apapun. Tolong, contoh Rene, saya kasih contoh. Surat Al-Alaq. Orang itu kalau sudah ada di alam kubur, kalau dia kemudian dimasukkan di liang lahat, maka kemudian mereka akan didatangi oleh malaikat sesuai dengan waktu sholatnya. Taruh jam 11, datang nih waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, ternyata si Ahmad yang sudah dikubur, ternyata Reneng sudah dikubur, amalnya kurang, kalau bicara hanya pencitraan, semuanya hanya udah disetting, padahal kesolehannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka kemudian ini malaikat udah siap untuk menggempur, memukul, menghancurkan. Tapi tiba-tiba ada suara penyelamat. Ini teman-teman, kisah ini ada dalam Al-Alaq ayat terakhir. Lalu kemudian dikatakan, kalla, tunda dulu. Wahai kata malaikat, kenapa ditunda? Ini orang kurang ajar, penipu, pengkhianat di dunia, tukang ngomong tapi bukan tukang ngelakuin. Enggak. Karena dia punya anak yang lagi sholat. Terus tunda sampai sholat setelahnya. Ketika datang waktu setelahnya, anaknya masih sholat. Tunda lagi, tunda. Sampai anaknya wafat, dia menjaga sholatnya. Maka kata malaikat, berhenti, jangan lagi kau datangi dia. Karena anaknya sudah menjaga sholatnya sampai wafat. Saya katakan, inilah bentuk kesolehan yang dicari. Meskipun tidak bisa membersamai ketika wafatnya, lu bersamai ketika di alam kuburnya. Kalau lu ngerasa lu bakti sama orang tua lu ngerasa cinta, maka cintanya wujudkan. Lu bangun subuh, bray. Lu jangan tinggalin Isya. Katanya lu sayang sama orang tua lu. Masa sayang siap orang tua disiksa di alam kubur? Katanya lu sayang sama bundanya. Belum bisa nyenengin, belum bisa jadi orang sukses. Kalau gitu suksesin orang tua kita. Terselamatkan dari siksa kubur. Karena ada sujud lu di maghrib. Ada sujud kita di asar. Bukan lagi di perjalanan. Bukan lagi ketiduran. Bukan lagi alasan yang kita bawa. Karena malaikat tidak menerima alasan itu. Jadi kalau memang lu berbakti. Kalau memang kita ngerasa bahwa gue pengen nyenengin orang tua, ini showtime-nya, ini waktunya lah. Ini yang terbaik. Makanya tadi dikatakan, bukan kemuliaan ketika, alhamdulillah ya saya bisa bersamai orang tua saya sampai ke liang lahat. Bukan itu. Tinggalin. Yang lebih besar adalah setelah itu. Itu yang paling besar. Karena jariyah ini berjalan, siklusnya berjalan dong. Siklus ini berjalan. Sehingga kalau lu bilang, ini ibadah urusan gua,
Gue mau ngelakuin, gue yang tanggung jawab. Enggak, sob. Ini urusan lu dan urusan orang yang melahirkan lu dan urusan orang yang punya kewajiban mendidik lu. Kalau kemudian lu nggak ngelakuin ini, lu tanggung jawab. Tapi sebelum lu ngerasain, bapak lu udah duluan ngerasain nih. Ibu lu udah duluan ngerasain. Tolong lu pikir-pikir lagi, sob. Kalau lu mau ninggalin ini, atau lu kalau mau ngelakuin hal-hal yang kemudian melanggar ini. Sebab tanggung jawabnya ada di bapakmu. Lu sih belum dikemplang, tapi bapak lu udah, sob. Lu sih belum dikemplang, tapi mama lu udah. Itu kenapa dikatakan sebagai pengkhianat bakti sama orang tua. Nggak mungkin. Kalau orang sayang kita sama orang tua, ada nyamuk dekat sama orang tua kita aja, kita ada kemudian sesuatu yang kemudian ingin menyakiti, ada semut, misi mah ini ada semut mah, masa-masa ini suatu yang lebih besar dari itu, sob. Ada cambuk besar, ada ulat yang akan melilit. Lalu kemudian kita santai-santai aja terus bilang, gue sedih. Gue ala pret kalau bahasa kita. Kalau sedih tunjukkan dong. Karena tidak ada rasa rindu dan tidak ada rasa cinta yang hanya terucap. Tapi berbuah pada sikap. Itu sebenar-benarnya rindu dan cinta. Ini lebay banget. La tahzan kawan kita tadi ya dan kawan-kawan yang lain. Semua sudah diingatkan. Ya, dahsyat. Ya. Jempol buat Ustadz. Masya Allah. Terima kasih sudah diingatkan. Kenceng banget peringatannya tadi. Insya Allah diingat terus hingga akhir hayat. Masya Allah. Ustadz, kita ada di penghujung obrolan kita. Saya akan minta nanti Ustadz memimpin doa. Masih banyak yang bertanya, tapi mohon maaf kawan, kita menghormati waktu guru kita. Sekaligus saya ingin menyampaikan kabar baik buat kawan-kawan yang ingin ibadah bareng. Saya posting di kolom chat ya di sini. Mbak Dona siapa tahu mau ikut, kawan-kawan yang lain. Insya Allah Ustadz, saya dan kawan-kawan lain yang sudah mendaftar dan akan mendaftar akan berangkat tanggal 30 Desember. Ya, kita akan pergi ke 2 kota suci. Madinah dulu, baru kemudian Makkah. Dan akan ada hal-hal unik sebagaimana ini Spirit Talk yang akan kita lakukan di sana. Jadi jika ada kawan-kawan yang berminat, ada kawan-kawan dari rekanan kami dari Tazkiyah yang juga sudah hadir di sini, nanti bisa dikontak juga. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan pelajaran malam ini dalam sekali. Mudah-mudahan ini jadi asbab kita nanti dipertemukan lagi di tempat-tempat yang asik. Insya Allah di 2 kota suci itu dan insya Allah juga di Jannah gitu ya. Terima kasih juga buat Ustadz yang senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran dan kebaikan. Mohon doanya Ustadz, mumpung ini waktu yang baik gitu ya, supaya kita bisa meninggalkan percakapan ini dengan kelegaan. Teman-teman sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama berdoa, sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan dicukupkan kita, dimampankan, diluaskan rezeki kita. Kalau sejauh ini kita hanya bisa online, mudah-mudahan kita bisa offline-nya langsung ke Mekah ke Madinah. Amin, insyaallah. Semoga diberikan kecukupan kemapanan. Sama-sama kita mohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Ya Allah, malam hari ini kami membahas tentang apa yang sudah pasti dalam kehidupan kami. Ya Rabb, jadikan penghujung kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang husnul khotimah. Jadikan kami orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik. Jadikan kami orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan taat. Jadikan kami orang-orang yang meninggal dunia ini dalam keadaan diridhoi. Allahumma ya Allah, jadikan kematian ini menjadi hikmah bagi kami. Jadi pelajaran bagi kami. Jadikan orang-orang yang sudah mendahului kami menjadi pelajaran, hikmah dan ibrah. Agar kami kemudian menjadi orang-orang yang siap untuk kemudian menghadapi sesuatu yang sudah menjadi kepastian. Ya Rabb, munculkan dan hadirkan kesadaran dalam hati ini. Jadikan hati ini menjadi futuh. Sadar dengan perkara-perkara yang kecil yang sudah Kau ajarkan, yang sudah Kau berikan menjadi latihan-latihan bagi kami, sehingga kami mendapatkan hikmah-hikmah yang besar dari kehidupan ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rabb. Engkau yang maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan. Jauhkan kami dari keberkahan. Ya Rabbana,
yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Rabb, selama ini kami bersua dalam online, kami bersua hanya tatap muka dalam online. Berikan kecukupan, kemudahan, keluasan, kelapangan rizki, supaya kami bisa ziarah ke Makkah, ke Madinah, supaya kami bisa tawaf di Ka'bah, supaya kami bisa sa'i antara Safa dan Marwah, supaya kami bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, mengucap assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbana hablana, ya Rabb, jadikan kami dan keluarga serta anak turunan kami mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Jika ada di antara kami yang belum memiliki pendamping dan sudah memiliki kesiapan untuk berkeluarga, pertemukan dengan pendampingnya yang soleh dan soleha yang bisa mendampinginya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mantap banget. Ustadz, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk kehadirannya yang selalu istimewa. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.